15 cara meningkatkan kesabaran dalam Islam. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Semoga saudara dan saudari senantiasa di bawah rahmat-Nya, diberi kesihatan, usia yang bermanfaat dan dilapangkan rezeki. Amin. Sabar merupakan sifat manusiawi yang menunjukkan seberapa kuat seseorang dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Sabar juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Tujuan dari ujian tersebut tidak lain adalah untuk menjadikan hamba-Nya menjadi lebih baik, mencapai tujuan hidup menurut Islam, dan memperkuat keimanannya. Akan tetapi banyak orang yang tidak sabar ketika diuji oleh Allah. Pada akhirnya mereka merasa tertekan dan putus asa. Ada beberapa cara meningkatkan kesabaran. Berikut adalah 15 cara meningkatkan kesabaran. Salah satu cara meningkatkan kesabaran adalah dengan meneruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segala sesuatu hendaklah diniatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sesuatu yang diniatkan kerana Allah akan mendapat reda darinya. Dan keredaan dari Allah akan menimbulkan kesabaran. Intipati dari berpuasa adalah menahan berbagai macam hawa nafsu, seperti lapar, emosi, dan syahwat. Berpuasa juga dapat disamakan dengan berlatih untuk memerangi hawa nafsu tersebut. Dengan begitu, memperbanyak puasa sunnah dapat meningkatkan kesabaran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Di dalamnya banyak terkandung pelajaran-pelajaran hidup yang berharga yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat membuat hidup menjadi lebih baik dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Sehingga kesabaran akan muncul dan tumbuh di dalam diri. Amalan berzikir yang dapat kita lakukan sangatlah banyak, seperti amalan zikir pembuka rezeki, zikir sebelum tidur menurut Islam, dan sebagainya. Selain bentuk-bentuk zikir sederhana yang dapat kita lakukan, berzikir juga dapat membuat hati tenang dan kesabaran akan meningkat. Melatih kesabaran secara terus-menerus akan dapat meningkatkan kesabaran. Lebih dari itu, kesabaran yang dilatih secara terus-menerus dapat menjadi kebiasaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri, berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar." Pikiran yang positif akan sangat berpengaruh terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Kesuksesan, keberhasilan, ketenangan hati, dan kesabaran juga didapat dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif juga akan selalu menimbulkan sikap optimis. Sikap optimis akan membuat perasaan putus asa sulit untuk muncul. Dengan begitu, kesabaran akan meningkat. Biasanya ketidaksabaran muncul kerana emosi yang tidak baik, seperti marah, kesal, dan putus asa. Apabila kita dapat mengontrol emosi dengan baik, maka kesabaran pun akan tetap terjaga. Cara mengendalikan emosi menurut Islam sangat tepat untuk menjadi solusi dalam cara meningkatkan kesabaran. Sikap ikhlas membuat kita lebih legowo dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan hati yang tenang dan hanya mengharap reda dari Allah akan membuat kesabaran semakin meningkat. Para nabi merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang baik. Bahkan ada beberapa nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yang artinya memiliki kesabaran yang luar biasa.
Adapun nabi-nabi yang mendapat gelar tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan menandakan bahawa selain nabi-nabi di atas tidak memiliki sifat sabar. Akan tetapi, gelaran tersebut diperuntukkan bagi nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa berdasarkan dari kisah-kisahnya. Begitupun dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kesolehannya sudah terbukti dan menjadi pendamping bagi Nabi dalam menyiarkan agama Islam. Mereka juga merupakan orang-orang yang sabar. Dengan membaca kisah-kisah Nabi dan para sahabat akan memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam menghadapi apapun. Setelah termotivasi untuk menjadi orang yang lebih sabar, selanjutnya adalah mencoba untuk mencontoh orang-orang yang sabar. Dengan demikian, tingkat kesabaran kita akan bertambah. Maksud dari lebih sering melihat ke bawah adalah mencuba untuk menyedari bahawa banyak orang lain yang lebih tidak beruntung dari kita. Sehingga kita akan lebih bersyukur dan bersabar ketika mengharapkan sesuatu. Begitu banyak ganjaran bagi orang-orang yang sabar yang telah dijanjikan oleh Allah, di antaranya adalah orang yang sabar akan dijanjikan syurga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang yang sabar akan diberikan rahmat dan petunjuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang sabar akan dicintai Allah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan. Ya, cukup, jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Fokus terhadap tujuan akhir juga termasuk salah satu cara meningkatkan kesabaran. Kesabaran dapat ditingkatkan dengan memfokuskan diri pada tujuan. Orang yang fokus terhadap tujuan akan terus berusaha mendapatkan tujuannya. Sehingga rasa putus asa akan hilang dan kesabaran akan terjaga. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sifat seseorang. Berbagai karakteristik biasanya terbentuk dari sana. Adapun salah satu sifat atau karakter dari orang soleh adalah penyabar. Dengan bergaul dan berteman dengan orang soleh dapat membuat sifatnya tersebut menular kepada kita. Perumpamaan dalam pergaulan telah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan teman yang soleh dengan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi akan membuatmu harum kerana kamu bisa membeli minyak wangi darinya atau sekurang-kurangnya mencium bau wanginya. Sementara berteman dengan pandai besi akan membakar badan dan bajumu atau kamu hanya akan mendapatkan bau tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir adalah meminta kepada Allah atau berdoa untuk meningkatkan kesabaran. Segala usaha akan menjadi lengkap jika diiringi dengan doa. Sesungguhnya kesabaran itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, mintalah kepadanya untuk menjadi orang yang sabar.
Semoga dengan cara-cara yang dikongsikan itu dapat meningkatkan kesabaran kita, sehingga kita dapat memahami hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama dan menjadi manusia yang hidup bahagia dalam Islam. Terima kasih sudi menonton pengkongsian video kali ini. Moga kita bertemu lagi di video akan datang. Diharap saudara dan saudari sudi untuk like, share dan subscribe Belayan Jiwa Channel. Semoga pengkongsian ini bermanfaat. Assalamualaikum.